Sudah Bu Nila? Nila? Oke. Sudah Bu Nila? Assalamualaikum Pak Saprianto. Waalaikumsalam Bu Nila. Iya Pak, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah Bu Nila, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya ini Pak ini maaf nih Pak mengganggu waktu Bapak sedikit. Pak Saf ada waktu nggak Pak Saf ya? Alhamdulillah ada Bu. Sekarang Alhamdulillah waktu kosong nih Bu Nila. Alhamdulillah. Iya nih agak mengganggu Pak Saf juga nih. Kayaknya nih Nila mau sedikit cerita nih sama Pak Saf ini Pak Saf ya. Kalau Ya Pak Saf boleh Bu ada waktu, Nila. alhamdulillah sekali nih Pak Saf. Gimana kabar Bu Nila ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Saf. Ini kebetulan ini ada sedikit sih yang mau dibicarakan sama Pak Saf. Kalau Pak Saf berkenan ada waktu mau berbincang-bincang sedikit nih Pak Saf. Boleh Bu Nila. Alhamdulillah saya sekarang kebetulan lagi kosong nih Bu Nila. Silakan Bu Nila. Iya nih Pak Saf. Ini sayangnya Mm-mm. ini kayaknya ada unek-unek di hati juga nih Pak Saf. Jadi mau pikir-pikir mau cerita sama siapa gitu ya. Kebetulan ini Pak Saf ada waktu, jadi mau curhat sedikit ceritanya ya Pak Saf ya. Mau minta di coaching juga sedikit sama Pak Saf ini. Tentang ada sedikit masalah di sekolah yang mau cari solusinya, mau dapat bagaimana nanti pemecahannya. Jadi ini masalahnya sebenarnya kayaknya Pak Saf lebih apa kepada psikis atau gangguan dalam proses belajar seorang anak nih Pak Saf di sekolah. Jadi dengan adanya coaching ini saya berharap semoga nanti ada solusi atau ada apa nanti pemecahan masalah untuk kasus di sekolah ini Pak Saf. Ya boleh Bu Nila. Sepertinya Bu Nila memang ada masalah nih Bu Nila. Silakan eh, bisa Bu Nila bercerita. Mudah-mudahan nanti ada bisa membantu daripada permasalahan Bu Nila. Silakan Bu Nila. Ya. Baik Pak Pasaf, terima kasih. Jadi inilah ceritakan sedikit kronologinya atau identifikasi Iya, masalahnya sedikit ya Pak Saf ya. Ini begini nih Pak Saf. Ini kan Nila ngajar di kelas 7 nih ya Pak Saf. Kelas 7 iya, ini kan masa peralihan SD ke SMP. Jadi ini ada seorang anak, ini boleh dikatakan gangguan belajar tuh gangguan kejiwaan, jatuhnya ke gangguan kejiwaan gitu kayaknya Pak Saf ya. Ini analisis Nila sedikit begitu ya Pak Saf ya. Jadi anak iya. ini di awal-awal sekolah pembelajaran sih dia kayaknya masih normal gitu Pak Saf. Jadi dia selalu masalah di sini kasusnya itu anak ini selalu menanyakan hal pertanyaan yang sama berulang-ulang kali gitu Pak Saf. Yang Gitu. ditanyakan itu bukan masalah materi pelajaran, cuman masalahnya sepele. Yaitu dia menanyakan tentang ada PR enggak hari ini. Jadi pertanyaannya hanya seputar ada PR tidak hari ini, tapi dengan pertanyaan yang berulang-ulang kali. Misalnya begini ya Pak Saf, anak ini bertanya, Bu, kita ada PR hari ini Bu? Tidak ada, kan udah dijawab. Betul Iya, Ibu nggak ada PR? Betul. Ibu nggak lupa kan kita ada PR? Iya, tidak ada PR. Seperti itu Pak. Jadi iya. mungkin di Sebelum seminggu lanjut Bu pertama, Nila, ya, ya Pak. sebelum Bu Nila lanjutkan, kira-kira Mm-mm. dari cerita kita ini, dari permasalahan kita Bu Nila itu, apa yang ingin Bu Nila harapkan daripada pembicaraan kita hari ini? Ya, Nila sih maunya Pak dengan Hmm? ada coaching sedikit dengan dari pasar nanti dapat solusi gimana ya pemecahan masalah ini supaya nanti tidak berlarut-larut berkepanjangan gitu Pak. Jadi nanti takutnya jadi masalah kejiwaan bagi anak ini nanti dalam belajar Hmm. gitu Pak. Jadi anak yang tadi itu Bu Nila mengganggu tidak terhadap teman-temannya gitu. Iya Pak, awal-awal di minggu pertama sih tidak mengganggu karena dia hanya menanyakan sekali, dua kali. Tapi belakangan ini Pak, ini yang menjadi masalah Pak, karena si anak ini dia eh, Hmm. bertanya hal yang sama sampai maju ke depan kelas sehingga guru harus menstop dulu pelajaran. Nah, akhirnya teman-temannya yang lain kan tidak bisa lanjut pelajaran, Pak. Bertanya itu kadang menghabiskan waktu 15 menit gitu, Pak. Jadi akhirnya kan mengganggu juga, Pak, jadi ke pelajaran yang lain. Kan sementara Iya, iya. pertanyaannya tidak ada hubungannya dengan pelajaran yang sedang berlangsung hari itu gitu, Pak.
luar biasa juga permasalahannya ya Bu inilah. Iya itu Pak, Kira-kira dibilang, gangguan belajar atau jatuhnya ke gangguan jiwa jadi kayaknya gitu, Pak. hmm, kira-kira dari apa yang dilakukannya itu ada enggak gimana tanggapan teman-temannya gitu Bu Nila? Awalnya di minggu pertama sekolah sampai, 1 bulan pertama sekolah sih, temannya sih biasa-biasa aja. Kami guru pun merasa masih normal gitu, Pak. Mungkin ini masa-masa peralihan SD ke SMP. Jadi mungkin kebiasaan di SD-nya masih berlanjut. Tapi lama-kelamaan kawannya jadi kesal gitu, Pak. Sampai Iya, kawannya iya. marah disuruh duduk, "Duduklah kamu lagi, masa kamu terus itu terus pertanyaannya, capek kan Ibu menjawabnya." Akhirnya dibilang sama seperti itu sama kawan, akhirnya dia nangis, Pak. Jadi kan anak ini Yang nangis jadinya ya. timbul lagi masalah baru, kawannya kesal, lalu dibilangin, lalu dia nangis. Jadi, timbul lagi masalah baru jadinya, Pak. Berarti anak ini masih kelas 1 SMP Bu Nila? Iya, Pak, masih kelas baru, kelas 7. Gitu. Mhm. Kalau seandainya Bu Nila, kira-kira kalau kita rentang ini terkait dengan permasalahan anak ini, kalau kita kasih nilai 1 sampai 10, kira-kira permasalahan ini di angka berapa ini Bu Nila kira-kira? Kalau menurut identifikasi nilai sih ya, Pak, ya, dianalisis ini kayaknya masalahnya, yang awalnya nilai kira hanya masalah kasus sepele sih, hanya di poin 8, kayaknya nih belakang ini semakin parah nih, Pak. Mungkin dia anak ini kasusnya bisa di level, 4 atau 5, karena dia lama-kelamaan mengganggu kepada psikisnya ini, Pak, kayaknya mentalnya yang terganggu jadinya gitu, Pak. Iya, iya. Kalau 4 dan 5 itu sudah ideal kah Bu Nila? Belum, Pak, Menurut Bu Nila? maunya sih Belum. maunya kalau bagus kan di kalau satu rentan Iya. 1-10 kan maunya 10 gitu ya, Pak, ya, tapi setidaknya 9 oke lah, Pak, setidaknya anak ini ada perubahan. Jadi dia, apa, bisa emosinya, ke mentalnya gitu, Pak. Jadi tidak mengharapkan, pertanyaan yang sama berulang kali begitu. Berarti Bu Nila menginginkan anak ini di rentang nilai 8 atau 9. Iya, Pak, kalau maunya sih 10 gitu, Pak, tapi setidaknya sampai 8, 9 saja udah alhamdulillah sih, Pak, perubahannya gitu. Nah, ya. Keren sekali Bu Nila. Itu harapan yang luar biasa Bu Nila. Eh, saya ingin tahu nih Bu Nila. Iya, Pak Saf. Kira-kira sebelumnya Bu Nila sudah melakukan sesuatu enggak untuk menangani masalah ini? Eee, sudah ada sih, Pak, beberapa kali usaha yang dilakukan. Yang pertama itu kemarin udah dicoba, menanyakan, kepada si anak kenapa dia sering melakukan bertanya hal yang sama. Apakah mungkin Hmm, kena marah sama mamanya di rumah atau orang tuanya? Atau mungkin dia dulu di SD tapi dia jawabnya, nggak pernah kena marah, tidak ada masalah. Lalu, si anak ini, menjawabnya, tapi itu masih, pertanyaan biasa saja sih, Pak, dalam kelas. Tapi karena belum merasa puas, minggu berikutnya sih Nila coba sih, Pak, mengadakan segitiga restitusi. Jadi usahanya 4 mata, anak ini dipanggil, kemudian dimintakan solusinya, kalau kayak gini terus nanti kamu bisa mengganggu temannya belajar, kira-kira bisa berubah enggak? "Bisa Bu," katanya. "Nah, kira-kira kalau mau berubahnya nanti gimana caranya?" Anak ini mengusulkan nih, Pak, "Nanti saya bikin di buku nih Bu, nanti dibikin di buku hari ini tidak ada PR, kalau ada PR dicatat, jadi nggak lupa, nggak terus bertanya berulang-ulang kali." Itu yang hasil segitiga restitusi yang pertama ya, Pak. Akhirnya dicoba. Seminggu pertama, oke, dia berkurang bertanya, tidak lagi ada pertanyaan yang berulang-ulang kali sampai puluhan kali. Ternyata iya, habis iya, itu iya. diulang lagi, Pak, masalahnya, sampai kami pun bosan jadinya dengan pertanyaan itu. Kayaknya anak ini ada masalah kejiwaan atau gimana gitu, Pak. Ini yang jadi permasalahan, jadi tidak mempan dengan, solusi untuk membuat catatan seperti itu, Pak. Berarti sudah ada sesuatu yang sudah Ibu lakukan untuk anak ini ya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk anak ini selanjutnya? Nah ini sih masih terpikiran sih Pak, kayaknya bisa atau tidaknya. Jadi, dengan berdua dengan anak udah pernah dicoba. Nah ini ada plan berikutnya ini rencananya kami,
Saya sudah dengan guru lain sudah berbicara ini kita bawa ke kasusnya ke BK, coba berbicara dengan BK itu yang plan B. Nanti BK mencoba mencarikan atau menggali apa sih penyebab si anak ini. Nanti dari BK ini nanti BK juga bekerjasama dengan orang tua. Jadi kami akan melakukan pemanggilan kerjasama dengan BK, lalu BK nanti menyurati orang tuanya untuk ke sekolah. Jadi digali penyebabnya apa gitu karena ditanya langsung ke anaknya sih dia kurang kurang terbuka gitu anaknya, Pak, dia agak-agak introvert gitu juga sih. Nanti kita panggil orang tuanya itu plan yang yang B-nya ya, Pak, ya. Yang pertama Mm-mm. restitusi, yang B-nya itu ya pemanggilan orang tua kerjasama dengan BK. Kayaknya nanti kami juga sudah bincang dengan BK, nanti seandainya ada permasalahan yang lebih lanjut, nanti kami menyarankan ke orang tuanya untuk bawa ke psikiater nih, Pak. Karena dibiarkan berlanjut nanti Mm. anaknya agak jadi aneh jadinya dalam belajar gitu, Pak. Jadi Iya, kira-kira iya, ini iya. bisa nggak ya Pak Asaf ya? Seperti itu kita sarankan ke orang tuanya. Ini agak ragu juga nih Pak. Itu sesuatu yang luar biasa itu Bu Nila. Bagus itu. Dan saya sangat setuju itu kalau dilakukan hal yang seperti itu. Panggil orang tuanya. Bisa jadi kalau anak itu atau dites. Kalau setelah ini, sebelumnya, Bu Nila pernah enggak berbicara dengan guru yang lain yang pernah mengajar dia? Apakah dia itu tergolong anak yang high, middle, atau low? Pernah? Iya, iya Pak. Kami sebenarnya udah sering bincang-bincang kan sesama guru mata pelajaran. Itulah yang merasa kami sesalkan. Anak ini dia anaknya baik. Tidak pernah mengumpulkan, tidak pernah tidak mengumpulkan tugas, selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. Nilainya bagus. Dia berada di kalau untuk tangkapan pemahamannya dia di menengah ke atas sih Pak. Cepat lah daya tangkapnya. Tapi itu masalahnya Hmm, kok bisa dia seperti ini? Apa sih masalahnya? Jadi iya, 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 pertanyaan iya. gitu Pak. Iya. Eh, Kalau begitu, sesuatu yang untuk penyelesaian masalah itu sudah Ibu lakukan itu. Jadi rencana Ibu tadi itu rencana yang sangat bagus. Kira-kira kapan rencana itu akan Ibu lakukan gitu? Iya, Pak, itu sudah kami bicarakan juga dengan guru mata pelajaran yang lain. Kami bersepakat nanti janganlah sekarang, sekarang kan minggu ini anak-anak masih ujian, kasihan gitu kan Pak. Iya, iya, Nanti dia terganggu. Habis ujian nanti minggu depan kita kerja lakukan plan B ini. Jadi kami udah kerjasama juga dengan guru-guru yang lain Pak. Kami lapor ke BK, nanti BK menyurati orang tuanya. Jadi secepatnya nih Pak. Insya Allah minggu depan sih Pak. Rencana ini kami Saran rencanakan. saya nih Bu Nila, Ya kalau Pak. seperti ini masalahnya, ini lebih cepat lebih baik nih Bu Nila. Iya Pak. Kalau lebih cepat akan lebih baik. Kasihan kita sama anak ini Bu Nila. Iya, Pak, itulah Iya, masalahnya. Jadi kegangguan itu tidak hanya ke dia, tapi juga ke temannya itu juga, Pak. Jadi mengganggu jadinya. kira-kira dari rencana aksi Bu Nila tadi itu, Ibu Nila berkomitmen terhadap rencana Bu Nila ini. Apa komitmen Bu Nila kira-kira itu? Nah, itu dia, Pak, komitmennya tentu saja mengharapkan anak ini ada perubahan gitu ya, Pak ya. Jadi mencoba menggali apa permasalahan anak ini bisa terpecahkan. Jadi komitmennya ada perubahan yang tadinya dia masalahnya di rentang 45 setidaknya dia sampai ke 8 atau 9 gitu Pak. Jadi ini komitmen kami bersama untuk mencapai perubahan kepada anak. Jadi kembali normal psikis mental jiwa anak ini Pak. Itu yang Iya, kami iya, iya. harapkan. Menurut Ibu Nila, kira-kira siapa yang bisa untuk Ibu Nila ajak dalam membantu Bu Nila berkomitmen dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, tentu saja yang pertama harus ada eh, kemauan dari anak itu motivasi intrinsik dari si anak juga sih ya Pak ya. Kemudian Ya, kami juga menggait guru BK, wali kelas dan guru mata pelajaran lain. Jadi kami saling berkolaborasi juga sih Pak. Karena kalau kalau saya sendiri bergerak nanti sementara yang kami kalau di SMP kan ada 11 mata pelajaran kan 11-nya masuk kelas. Jadi kami saling bekerja sama juga gitu Pak. iya, iya. Jadi antara guru mata Oh, pelajaran, gitu. orang tua, BK dan si anak sendiri. Bagus sekali itu Bu Nila, karena
kita butuh partner, butuh kolaborasi dengan bersama dengan teman-teman, apalagi dalam menyelesaikan suatu kasus. Tentu kasus yang berat dengan cara bersama kita akan merasakan ringan kasus tersebut. Baik, Iya, Bu Pak Nila. Saf. Jadi itulah Pak eh, Saf, terima kasih nih Pak Saf udah mendengar tadi kan cuman agak keraguan-keraguan juga sih Pak. Boleh nggak iya, diusulkan? Jadi dengan adanya coret ini kan dapat terbuka juga pikirannya gitu Pak. iya, iya. Oke, Bu Nila. Terakhir, Bu Ya Pak Nila. Saf. Ya Pak Dari Saf. bincang-bincang kita malam ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Nila sekarang? Alhamdulillah udah ada agak sedikit, menemukan titik terangnya, ada motivasinya, dari Bapak sehingga tadinya saya awalnya ragu sih rekan-rekan guru, orang tua untuk menyelesaikan masalah ini, tapi dengan, keyakinan dari Bapak saya menjadi mantap ini untuk melaksanakan rencana B yang kami rancang ini, Pak. Semoga ini bisa membawa si anak ini kembali ke jalur normalnya gitu, Pak. Ya, Alhamdulillah kalau begitu Bu Nila. Saya juga merasa senang bisa berbincang-bincang dengan Bu Nila. Semoga nanti apa yang Bu Nila rencanakan, apa yang Bu Nila harapkan bisa diterapkan dan anak itu eh, bisa dia berjalan dengan normal dan tidak mengganggu teman-temannya lagi. Ya, Baik itu Bu itu Nila. itu harapan besar kami itu, Pak. Iya. Mhm. Oke, Bu Nila, nanti ketika bertemu kembali, mungkin saya akan bertanya ke Bu Nila terkait dengan program atau rencana Oke, Bu Pak. Nila ini. Mhm. Oke, Pak. Mudah-mudahan Bu Nila, anak-anak yang seperti tadi itu tidak lagi mengganggu teman-temannya dan dia bisa berbelajar dengan seperti teman-teman yang lain. Iya, Pak, itu harapan Baik, besar, Bu Pak. Nila. Nanti, kalau udah kami laksanakan nanti saya coba berbagi lagi dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak ada waktu luang juga ya, Pak, ya, untuk berbagi cerita lagi Iya, gitu. Insya Allah Bu Nila. Kita Iya, bincang-bincang lagi terima dan kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Saf atas waktu luangnya ini sudah membantu, memberikan, semangat penguatan terhadap masalah yang Nila hadapi di sekolah ini. sama-sama Bu Nila. Ya Pak Saf, lain waktu kita ketemu lagi ya Pak Saf. Assalamualaikum Pak Iya, Saf. Waalaikumsalam Bu Nila.